mereka nobarnya pakai mesin waktu ya. Mereka nontonnya di tanggal 22 Januari, menonton peristiwa tanggal 4 April. Tanggal 6 Mei. Nggak relevan ya. Jadi kesan saya sebenarnya polisi ini panik ya. Panik karena diberikan perintah atau diberikan pesanan begitu ya. Untuk intinya pokoknya gimana caranya mengkriminalisasi kita semua. Sehingga mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Hari ini kembali salah seorang pemburu ijazah palsu dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sahabat. Seorang perempuan yang ngaku sebagai dokter, yang selama ini kita tahu sangat vokal, dan beliau selalu lebih duluan mulutnya daripada isi kepalanya kalau dia bicara. Nah, siapa itu? Dia adalah Dokter Tipah. Dan seperti biasa, sebelum pemeriksaan penyidik, kembali dia keluar ke publik menyampaikan satu tohokan yang sangat keras terhadap para penyidik. Nah, seperti gaya-gaya yang lalu lah. Seperti gaya-gaya yang lalu, gaya-gaya temannya yang lain seperti Roy Surya kan, bagaimana kemarin mencak-mencak sangat tegas sebelum masuk di ruang penyidikan. Nah, begitu dia keluar jadi ayam sayur. Nah, ini akan terjadi ke Dokter Tipah. Bayangkan kalau dia mengatakan bahwa ada pesanan dan menilai penyidik bekerja dalam kepanikan. Nah, jadi seolah-olah bahwa penyidik bekerja ini karena ada tekanan, ada pesanan yang mengharuskan mereka semua ini dijadikan sebagai tersangka. Itulah yang kemudian dia sematkan dengan kata-kata kriminalisasi. Nah, saya kira pernyataan seperti ini bukan sekedar opini. Ini adalah tuduhan serius yang menuntut pembuktian. Oleh karena itu, kalau kita melihat tayangan ini dan kita melakukan penilaian secara jernih, dia menganggap bahwa dirinya dikriminalisasi. Padahal bagi kita ini, apa yang terjadi di tingkat kepolisian ini adalah bagian dari proses penyelidikan, proses penyidikan maksud saya, murni karena penegakan hukum. Yang saya kira akan bekerja berdasarkan alat-alat bukti. Karena itu perkara ini harus diletakkan pada porsinya. Sebelum kita menganalisa lebih dalam pernyataan daripada Dokter Tipu ini, coba kita lihat dulu videonya. Penyelidik waktu itu tidak menyampaikan kepada saya ada peristiwa, tapi dia menyatakan ada peristiwa. Dan setelah itu kita konferensi pers, kita katakan kami menolak menjawab karena kami tidak jelas itu Jakarta Selatan 26 Maret 2025 peristiwa. Universitas dari Polda Metro Jaya menyatakan bahwa peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan itu adalah peristiwa menontonnya orang yang melaporkan kan gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti kejadiannya sama nih dengan bahwa di Jakarta Pusat orang-orang ini nobar. Di Jakarta Pusat orang-orang ini Joko Widodo, Andi Kurniawan, Cumanan dan Samuel Swaken ini sama-sama nobar. Padahal bisa dicek apakah pada tanggal 22 Januari itu Jokowi ada di Jakarta? Ada di Jakarta, iya kan, ada di Jakarta Pusat nggak? Si Samuel Swaken ada di Jakarta Pusat nggak? Nonton bareng nggak gitu kan? Mereka janjian. Lalu kalau seandainya itu kemudian seperti yang saya dengar dari para terlapor yang lain ya, Mas Roy, Pak Rizal gitu ya, mereka diberikan video-video maupun link-link yang ternyata itu sebagian besar itu link ataupun video itu setelah tanggal 22 Januari 2025. Artinya apa? Berarti mereka nobarnya pakai mesin waktu ya. Mereka nontonnya di tanggal 22 Januari, menonton peristiwa tanggal 4 April. Tanggal 6 Mei. Nggak relevan ya. Jadi kesan saya sebenarnya polisi ini panik ya. Panik karena diberikan perintah atau diberikan pesanan begitu ya, untuk intinya pokoknya gimana caranya mengkriminalisasi kita semua, sehingga mereka acak adut. Dalam laporannya juga acak adut, Lokus sama Tempusnya lari-lari ya, tanggal 26 Maret di Jakarta Selatan, sekarang lari di Jakarta Pusat, beda lagi Tempusnya di 22 Januari, jadi lari-lari gitu.
Ini kan menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja dengan, bukan saya bilang asal-asalan, tapi mereka bekerja dengan panik lah. Itu undangan pertama. Undangan kedua terhadap orangnya Lecumanan dan kawan-kawan itu pada waktu itu ada Macam-macam. ada Saya ini buat juga nih. ada lokus dan tempus deliktinya nggak? Ya, ada lokus dan tempus deliktinya macam-macam. Jadi memang di mulut mereka ini istilah kriminalisasi ini memang paling sering diteriakkan ya, mulai dari Abraham Samad, kemudian si Kurnia, kemudian siapa lagi, Rizal Padilla. Bahkan Rizal Padilla katanya tidak mau diperiksa kalau tidak diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu terserah penyidik, karena kan ijazah Pak Jokowi dalam penguasaan penyidik, apa penting ijazah itu kau lihat atau tidak, tergantung penyidik lah. Kamu kan sudah terlanjur menuduh ijazahnya orang palsu, ya harus kau yang buktikan. Nah, sama yang dilakukan oleh Dokter Tipa sebelum dia masuk keluar-keluar, bahwa polisi ini bekerja berdasarkan pesanan sehingga dia panik. Nah, ini kan luar biasa framing seperti ini, pernyataan ini ya dia harus buktikan. Ini bisa menjadi tambahan delik pasal lagi ini untuk menjerat dia sampai seumur hidup. Jadi sangat longgar mulutnya itu bicara soal kriminalisasi, padahal makna formalnya adalah sebenarnya proses menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang sebelumnya bukan tindak pidana. Itu yang dimaksud dengan kriminalisasi, atau pemaksaan pasal tanpa dasar yang memadai. Pemeriksaan oleh penyidik itu tidak otomatis identik dengan kriminalisasi Tipa. Tetapi pemeriksaan itu satu prosedur baku dalam penegakan hukum untuk menguji dugaan, memotret fakta, dan menimbang unsur pasal. Menyebutnya kriminalisasi tanpa data adalah merupakan lompatan logika yang saya kira sekali lagi melemahkan integritas argumentasi. Sama misalnya ketika dia mengatakan pesanan. Ini kan menuduh tanpa bukti yang spesifik. Jadi hal ini saya kira memang tuduhan yang tanpa bukti yang spesifik ya. Karena jika memang ada intervensi saluran yang tepat adalah mekanisme hukum, laporan resmi, pra-peradilan, pelaporan etik, profesi, propam. Bila itu memang mau nyasar aparat atau pengujian di pengadilan, melempar isu di ruang publik tanpa dokumen pendukung itu hanya memindahkan perdebatan dari ranah pembuktian ke ranah persepsi. Dan memang mereka semua ini gemar melakukan itu. Di mana-mana itu yang namanya penyidik kalau bekerja pasti ada standar prosedurnya. Misalnya pertama, kamu akan diundang dulu melakukan klarifikasi. Yang kedua, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, kemudian jejak digital bila itu relevan. Lalu dibuatlah gelar perkara. Jadi ritme yang tegas itu bukan tanda panik sebenarnya, melainkan tanda bahwa waktu proses dijaga agar bukti tidak hilang dan narasi tidak mendahului fakta. Menyematkan label panik justru kontraproduktif karena itu menguburkan substansi, apakah unsur delik terpenuhi atau tidak. Jadi sekali lagi, apa yang kalian sumburkan ke publik justru sebenarnya kalian yang panik karena sudah betul-betul ada di pinggir jurang. Kan kalian juga pasti tahu bahwa memang kalian bersalah. Artinya Anda sudah melihat diri Anda di dalam penjara sebenarnya. Itulah yang membuat kalian ini sedikit-sedikit kriminalisasi dan menuduh penyidik yang panik karena seolah-olah kasus ini dipaksakan ke kalian. Jadi kalau hari ini sebelum masuk dia mencak-mencak, ya biasa, jurus klasik, melakukan framingan di awal sehingga nanti rakyat membaca, wah kasihan ini ibu-ibu dikriminalisasi. Nah, itulah yang menjadi soal hari ini dalam proses penegakan hukum, dan terus terang boleh jadi ini juga yang membuat penyidik ini agak kesulitan sebenarnya ya. Maksudnya kesulitannya kenapa? Karena betul-betul dia akan sangat berhati-hati. Sebab congor para pemburu ijazah ini kan tidak bisa ditapis. Apa saja yang ada di kepalanya itu dikeluarkan. Padahal sebenarnya
Tidak boleh seperti itu. Kalau memang Anda gentle, Anda merasa benar, hadapi saja proses hukum. Tidak perlu mencak-mencak seperti ini, membangun opini, membangun propaganda di media sosial. Saya kira ini memperluas ketidakpercayaan pada institusi ya. Jadi itu bahayanya. Trik seperti ini jelas-jelas mendegradasi kerja-kerja polisi dan sekaligus melahirkan apatisme hukum. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh TIPA ini adalah merupakan bentuk kepanikan, sahabat. Panik sebenarnya yang dia bumbui dengan menghibur diri sendiri. Jadi seolah-olah bahwa dia tegar menghadapi ini semua. Tapi kita lihat saja nanti ya, kalau dia keluar dari ruang penyidik bagaimana pernyataannya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.